Teman-teman, ini kopinya sekarang sudah merah-merah ya, sudah bisa dipetik. Ini untuk kopi komersil ini udah bisa, ini udah tua-tua, ini udah tua walaupun masih kuning ya. Ini udah siap petik. Ini sudah ada yang metik juga, walaupun mungkin belum banyak orangnya. Nah, ini mbaknya yang petik kopi. Ini ya yang sudah dipetik. Masih banyak yang hijau. Yang seperti ini tidak dipetik ya. Ini walaupun sudah tua tapi ini belum dipetik, nanti biar merah dulu. Tuh. Ini sudah pemetikan yang kedua kali. Yang tersisa masih sekitar 50% ya. 40-50%. Ini ya, ini juga sudah dipetik. Sudah petik yang kedua. Tapi masih banyak ya. Kulon Bagio. Untuk kebun saya tahun ini tidak mengalami kenaikan, masih sama lah dengan kurang lebih sama seperti panen tahun yang lalu ya, 11-12. Kopi Robusta di Sekincau, Lampung Barat, ketinggian 1200 mdpl. Ini klonnya variasi ya, banyak multi klon, mungkin ada 5 lebih jenis klon yang ada di kebun saya. Ini klon dari saya lupa, Pak Misdi. Pak Misdi. Dulu saya ngambil dari Pampangan nih, lupa saya namanya. Kalau yang ini mungkin udah nggak asing ya. Nah, ini diskusnya atau pentilnya ini menonjol. Menonjol. Ini menandakan klon Bagio. Bagio ini dia sebenarnya tidak mengenal cuaca jelek atau curah hujan tinggi, dia tetap buah. Yang penting adalah ada bahan ininya. Bahan B0-nya ini ada. B0 atau B2-nya ini ada. Nah, seperti ini B2-nya ada. Ini dipastikan besok buahnya masih bagus. Hanya kelemahannya mungkin ini diskusinya terlalu menonjol. Mungkin agak disukai PBKO ya, dibanding dengan klon Cipto misalnya. PBKO lebih suka ini. Nah, kelemahan dari Bagio itu adalah ini teman-teman, jadi dia rentan jamur upas. Dia tidak tahan jamur upas, ini seperti ini, atau kalau dilihat seperti ngetrek ya, kalau orang kampung bilang ngetrek. Ini makanya sudah saya lakukan pergantian. Ini klon Cipto. Klon Cipto ini lebih tahan ngetrek atau jamur dibanding Bagio. Ini walaupun udah kelihatan ya coklat-coklat seperti karat-karat, ini sebenarnya jamur ya. Nah, di kita ini, di Indonesia ini, terutama di tempat saya itu belum intensif melakukan perawatan. Misalnya dengan melakukan penyemprotan fungisida, itu belum. Saya bahkan belum melakukannya. Nah, ini ya Bagio yang merah sempurna. Ini seperti ini. Bubusnya sangat rapat sekali. Tuh. Sangat rapat sekali.
Dia merahnya memang warnanya seperti ini, merahnya merah ke hitam-hitaman. Ini sebenarnya kalau ini nah begitu. Tuh, rapat ya. Hampir seperti tidak ada gugusan karena dia seperti gugusan jagung ya. Mirip tuh, rapat sekali. Ini sambungan tahun ini. Nah, ini Cipto ya, ini masih baru. Mungkin tahun depan ini ngagung ini. Nih Bagio ya. Ini B0-nya tidak mau keluar. Nah, ini kelemahan, salah satu kelemahan Bagio juga, dia B0-nya kadang-kadang agak sulit keluar dibanding dengan Cipto ini misalnya. Cipto itu dia mudah tumbuh B0-nya. Apa namanya, tunasnya. Untuk nanti kita pelihara menjadi B0. Nah, Bagio ini salah satu kelemahannya adalah ini. Agak sulit tumbuh B0. Tapi dia untuk cuaca musim hujan deras sekalipun dia tetap berbuah. Kebun saya ini sebenarnya tidak lebar yang ini ya. Yang ini 3/4 atau kurang lebih 7.000 meter persegi ya. Jadi tidak ada 1 hektar, 1 hektar kurang 1/4 kurang lebih ya. Tahun kemarin keluar 1,5 ton. Tahun ini prediksi saya kurang lebih antara 1,5 ton sampai 2 ton. Ini pohon Cipto di dataran tinggi ya, yang awalnya di ketinggian 1000. Awalnya ini tidak ada 1000 maksud saya, di ketinggian 800-an sekian. Ini saya coba di ketinggian 1200 masih bagus. Ini sekilas ya tidak ada karena tertutup bahannya, tertutup B0 dan B2. Ini kalau dibuka sebenarnya banyak tuh buahnya ya. Nah, ini salah satu kelebihan Cipto juga. Buahnya medium ya, ukurannya medium. Tuh. Ini buahnya ini banyak teman-teman. Ini kalau prediksi saya, ini satu pohon ini kalau 1 ginjar lebih nih ya. Nanti kita lihat dari bawah. Ini kemungkinan hampir 2 ginjaran ini ya. Antara 5 kiloan ini satu pohon ini. Untuk satu pohon ini. Size-nya medium. Size-nya medium. Antara size 6 ya. Kurang lebih size-nya ukuran 6 meter. Nanti kita lihat dari bawah. Nah, ini saya sudah ada di bawah. Nih. Ini yang sudah matang ya. Merahnya cerah ya kalau Cipto. Merahnya cerah sekali. Dia lebih tahan jamur upas, tahan rontok juga. Kemudian tahan PBKO. PBKO juga kurang menyukai ini. Ini masuk ke 2 tahun. Ini Cipto. Yang itu Bagio. Baru 1 tahun ya. Nah, yang ini klon Sunur. Ini dulu saya ngambilnya dari Sunur. Saya lupa namanya, kalau nggak salah saya minta bibit dulu dengan Mas Alip. Ini menurut beliau bibit ini dia kembangkan dari kebunnya adiknya. Artinya ini bibit lokal Lampung Barat ya. Ini juga buahnya bagus, setiap tahun juga dia bagus. Size-nya besar, 7, di atas 7. Kemudian kelemahannya dia tidak tahan jamur Phytophthora ya. Ini sambungan pertama kali saya nyambung dulu, saya belajar nanam kopi. Ini sudah 15 tahun yang lalu sambungan ini.
Tapi selagi dia masih bagus, tetap akan saya pertahankan. Ini ya, klon Cipto menurut saya sangat menjanjikan, punya masa depan cerah. Ini menurut pendapat saya pribadi, hasil pemantauan yang saya lakukan di kebun saya. Ini yang saya kombinasikan dengan klon Mistar. Ini sudah pemetikan yang kedua ya. Yang pertama sudah dilakukan pemetikan, bekasnya kita petik bulan yang lalu. Ini klon Cipto. Ini sayangnya tunasnya masih tunas tunggal ya, belum muncul tunas rajanya. Kemarin sudah dilakukan mutilasi ini bekasnya. Nah, karena ini Cipto juga saya bibitnya masih terbatas, jadi masih mutilasi ya. Merahnya, wow, mantap. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau setengah kilo lebih ya. Cipto juga. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman di rumah. Ini sudah saya pantau di ketinggian dataran rendah, di ketinggian antara 600 itu bagus, kemudian ketinggian 1200 di sini tempat saya itu juga bagus. Ini bahannya juga ya, dia stabil, dia banyak juga mengeluarkan tunas raja. Ini tunas raja itu tunas cabang ya, tunas yang mengeluarkan ranting-ranting lagi. Mungkin ada teman-teman biasanya tanya, "Bang, pupuknya apa bang?" Ya, jadi pupuknya itu ya, dalam 1 tahun saya melakukan pemupukan sebanyak 500 kg. Ya, total ya 500 kg dalam 1 tahun. Itu saya lakukan pemupukan di bulan 5 dan bulan 11. Jadi sebelum pembungaan dan setelah pembungaan atau awal musim penghujan. Pupuknya sekali pemupukan per hektar saya lakukan 2,5 kintal. Tapi kalau kebun yang ini, karena kebunnya tidak ada 1 hektar, ini cuma habis 4 kintal. Jadi sekali melakukan pemupukan saya hanya memberikan sebanyak 200 kg. Kemudian komposisinya apa aja bang? Nah, komposisinya itu menyesuaikan kebutuhan ya. Pada saat bunga, nah itu nanti Anda belajar pemupukan. Jadi pada saat bunga itu apa saja sih yang diperlukan oleh tanaman? Nah, nanti bisa Anda bergabung di grup Kopista Indonesia. Itu nanti ada pemupukan, dibahas pemupukan itu kebutuhannya apa aja. Misalnya bulan berapa butuhnya apa gitu. Misalnya awal pembungaan itu apa sih yang perlu banyak, nitrogennya apa, fosfatnya apa, kaliumnya gitu. Kemudian pupuk mikronya apa aja. Nah, jadi silakan nanti bergabung teman-teman di Kopista Indonesia. Nanti silakan aja bergabung di sana, gratis kok ya, nggak bayar. Nanti bahkan Anda dibimbing sampai bisa. Syaratnya apa bang? Syaratnya Anda serius mau belajar, tekun dan tidak berkhianat. Berkhianat itu artinya sudah belajar ya, diajarin,
Begitu sudah bisa ya, jadi kacang lupa kulitnya. Nah, udah diajarin, dia bilang, jadi bilangnya malah jelek-jelekin di belakang ya. Nah, itu nggak bagus, bahkan ketemu pun sudah nggak mau negor. Nah, itu namanya berkhianat ya, pengkhianatan yang paling menyakitkan itu teman-teman. Sudah kita memberi ilmu, berbagi ilmu dengan gratis, setelah mendapatkan ilmunya dia malah ya negor aja nggak mau. Wah, itu kan apa namanya, menurut saya adalah pengkhianat. Tuh, syaratnya mudah bukan? Bergabung gratis, tidak bayar, dikasih ilmu, dibimbing sampai bisa. Kalau hitung-hitungan sebenarnya ya rugi yang ngasih bimbingan sebenarnya, mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu. Tapi sebenarnya bukan masalah itu, intinya adalah berbagi yang saling menguntungkan. Artinya bukan menguntungkan, berbagi yang hal-hal yang positif. Oke teman-teman, itu tadi musim panen kita kali ini. Ini pemetikan yang kedua, mungkin nanti akan ada video selanjutnya pemetikan yang ketiga, atau nanti saya ada lokasi satu kebun lagi di bidang sebelah. Yang kemarin cuma 2 hektar ya, kemarin alhamdulillah dapat 5 ton. Mudah-mudahan tahun ini tidak bergeser jauh ya, naik turunnya mudah-mudahan nggak akan banyak. Naiknya tidak banyak, kalaupun turun pun tak akan banyak. Oke teman-teman, begitu lagi dengan tukang kopi jalan-jalan. Mungkin ada yang bertanya juga ya, sebelum saya tutup, kenapa bang kok sudah lama atau jarang membuat update video? Maaf ya, mohon maaf banget, sebenarnya saya pingin ya, nggak sempet. Ada beberapa video yang sudah saya buat, saya tidak sempat editing karena keterbatasan ya. Ini kita ada di itu Gunung Subuhan ya. Nah, Gunung Subuhan. Mungkin sampai ketemu lagi di tukang kopi jalan-jalan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam Promintuton.